Teman-teman senasib sepeminjolan, apa kabarnya? Apakah sudah dapat move on dari problem galbay pinjol ini? Atau masih dalam situasi abu-abu? Ya, kadang-kadang berani, kadang-kadang takut. Kenapa masih betah gitu berbuat tidak adil terhadap diri sendiri? Masih di situasi abu-abu ini, teman-teman cenderung merasa perlu terus mencari-cari informasi seputar para pinjol ini. Baik itu seputar DC atau ada tidaknya DC lapangan para APK pinjol ini. Belakangan ini topik konten perpinjolan cenderung membahas seputar bangkrutnya para pinjol ini. Entah ini sejenis tren atau hiburan, tapi saya yakin konten ini cukup menghibur. Karena yang terhibur ada dua tipe. Tipe yang pertama, si pembuat konten karena konten dengan view meledak sudah pasti cuannya banyak. Sedangkan tipe yang kedua adalah si galbay yang masih di situasi abu-abu. Akan senyum dengan senyum tipis bahagia. Meski di benaknya masih bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya. Kapan ya mereka stop spam? Pada hari keberapa ya? Jam keberapa ya? Menit dan detik keberapa ya para DC lapangan mengunjungi saya? Pada konten terdahulu saya pernah mengangkat tentang seputar kemungkinan mergernya para pinjol ini. Para pinjol yang terancam bangkrut ini bisa saja mengadakan penggabungan kekuatan, baik itu aset dan seluruh sumber dayanya, dan kembali melakukan penagihan dengan lebih militan, serta sporadis. Jika kenyataannya demikian, gimana hayo? Apa teman-teman bakal depresi lagi gitu? Ketakutan lagi gitu? Depresi season 2 gitu. Depresi berjilid-jilid. Memang ini hanya sebatas opini saya pribadi dan tidak ada maksud untuk lebih memperkeruh suasana. Saya hanya ingin teman-teman semua menjadi lebih berani dalam artian yang sesungguhnya. Tidak mencari-cari pembenaran, tidak cemen, dan yang paling penting itu berani berbuat, ya mesti berani bertanggung jawab. Lalu apa bentuk tanggung jawabnya? Ya bayar hutang-hutangnya. Lalu jika tidak bisa dan belum mampu, ya galbaikan saja dulu. Simpel bukan? Ya tentu saja tidak. At least tak sesimpel bacot para konten kreator yang sama sekali belum pernah mengalami situasi ini. Tapi saya dan teman-teman itu sama. Kita ini sama-sama galbay. Lalu jika saya mampu mempersimpel situasi ini, harusnya teman-teman juga mampu. Lalu muncul suara-suara di belakang. Iya bang, aku takut sama suami. Takut sama istri. Malu sama tetangga. Malu sama teman-teman kerja. Hei, aku juga punya pasangan. Punya keluarga. Tetangga dan lingkungan kerja. Hanya saja aku sudah tidak peduli dan mengambil sikap only God can judge me. Coba kasih tahu dengan baik-baik kepada pasangannya, keluarganya. Cari waktu yang tepat dan fahami ini. Apapun kondisi teman-teman, seburuk apapun hal yang teman-teman lakukan, pada akhirnya keluarga atau pasangan teman-teman semua akan menerima. Itulah yang dilakukan keluarga. Saling support di saat sulit. Kalau teman-teman ternyata dimarahi, dibentak, ya itu wajar. Cukup kembali ke pasal berani berbuat, berani bertanggung jawab.